Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du. Baik, hari ini adalah hari Senin. Pelajaran untuk kelas 6A adalah pelajaran Tauhid. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran yang telah kita lalui di pertemuan sebelumnya. Kita telah melewati pelajaran tentang pentingnya Tauhid, bahwasanya Tauhid itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena dia adalah pondasi yang sangat dasar bagi seseorang, bagi seorang hamba, karena Tauhid adalah sebab keselamatan seseorang, apakah dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga atau tidak. Kemudian Tauhid merupakan tujuan daripada manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini menunjukkan tauhid itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari, harus kita dalami supaya kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Baik. Hari ini kita masuk di pelajaran yang ketiga. Anak-anak bisa membuka halaman 23, yaitu tentang meminta kedekatan dan syafaat kepada berhala adalah syirik. Meminta kedekatan dan syafaat kepada berhala adalah syirik. Sekarang kita baca secara bersama-sama ya. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-qaidatu tsaniyatu annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Fadalilu syafa'ati qaulu ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Yang artinya, kaidah yang kedua, orang-orang musyrik itu mengatakan, kami tidak berdoa dan menyembah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan meminta syafaat mereka. Dalil bahwa tujuan ibadah mereka kepada berhala-berhala itu adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya, ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari kesyirikan, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Kemudian dalil bahwa tujuan ibadah mereka kepada berhala-berhala itu adalah untuk mendapatkan syafaat mereka adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan mereka menyembah selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Baik, di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan.
bahwasannya orang-orang musyrik zaman jahiliyah dahulu yaitu meminta kedekatan dan syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak semuanya harus tahu makna dari kedekatan dan syafaat itu apa. Baik. Kedekatan. Arti dari mencari kedekatan di sini adalah mencari kedudukan di sisi Allah, yaitu agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maksudnya agar mereka memberikan kepada kami tempat dan kedudukan di sisi Allah, yaitu orang-orang zaman dahulu yang musyrik itu meminta kedekatan kepada orang-orang yang solih, berhala-berhala mereka, ataupun dia bukan orang yang solih seperti batu dan sebagainya, yang dia tidak mungkin tidak berbuat dosa, tetapi itu tidak boleh, karena sesuatu yang dia anggap sebagai pencarian kedekatan kepada Allah itu tidak memberikan manfaat sedikit pun, maka itu tidak boleh, karena hak tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh diberikan kepada makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anak-anak harus tahu apa itu syafaat. Syafaat adalah kamu menjadikan perantara bagi orang lain agar bisa mendapatkan manfaat atau terlepas dari bahaya. Yaitu syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain agar mendapat manfaat atau terhindar dari bahaya. Ini adalah arti dari syafaat, menjadi perantara bagi orang lain agar mendapat manfaat atau terhindar dari bahaya. Misalnya orang-orang musyrik tadi menjadikan berhala atau bahkan orang solih di antara mereka atau batu, pohon dan sebagainya sebagai perantara untuk supaya batu atau yang dijadikan perantara itu menghindarkan bahaya atau memberikan manfaat. Maka itu tidak boleh, karena itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin meminta kemanfaatan dan kita meminta terhindar dari bahaya, maka kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara dari orang-orang yang telah tiada, dari orang-orang yang tidak bisa melakukannya. Baik, itu pelajaran tentang kedekatan dan syafaat. Maka yang perlu diperhatikan anak-anak bahwasannya meminta kedekatan dan syafaat kepada berhala adalah syirik. Maka ini perlu kita hindari. Baik. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan di halaman 25 sampai halaman 27. Misalnya di situ Ustaz contohkan di halaman 25, tentukan bagian dari dua ayat di atas yang menunjukkan hal-hal berikut. Orang-orang musyrik menyembah sesembahan yang tidak benar. Mereka menyangka bahwa sesembahan-sesembahan itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam
ayat walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Nanti bisa ditulis. Kemudian B, orang-orang musyrik menyembah sesembahan yang tidak benar. Mereka menyangka bahwa sesembahan itu bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Nanti bisa dituliskan. Kemudian di nomor 2, insya Allah mudah, susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang benar. Nah, mudah. Uji kompetensi, apakah alasan orang-orang musyrik dalam menyembah sesembahan-sesembahan mereka? Ya, mereka beralasan bahwasannya mereka itu dapat menjadi pendekat antara diri dia di sisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu agar mereka itu didekatkan atau ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 2, beralasannya seseorang dengan alasan yang batil tidak akan bermanfaat baginya. Bawakan ayat dari pelajaran ini yang menunjukkan pernyataan ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang tadi bahwasanya innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Baik. Kemudian nomor 3, apakah yang diyakini oleh orang-orang musyrik jahiliyah tentang sesembahan-sesembahan mereka? Yaitu mereka dahulu meyakini bahwa sesembahan mereka bisa menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah, dan itu keyakinan yang salah. Apakah sesembahan-sesembahan orang jahiliyah bisa memberikan manfaat? Jawabannya adalah tidak. Sebutkan makna syafaat. Insyaallah itu mudah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.